katanya akan membuat pertumbuhan ekonomi sampai 7-8%. Mana? Sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita stuck di angka 4,8 sampai 5,1, 5,3 lah. Nggak pernah tuh tumbuh 7%, ya kan? Indikasi pertumbuhan ekonomi 1% itu dapat menciptakan kurang lebih sekitar 1 juta lapangan kerja. Lah ini penganggurannya nambah, artinya pertumbuhan ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh. Kalau pertumbuhan ekonomi nggak tumbuh-tumbuh, banyak PHK, yang terjadi adalah menurunnya daya beli masyarakat. Paham tuh? Saya bukan menteri, tapi saya tahu kebijakan-kebijakan Anda itu sangat merugikan rakyat Indonesia dalam hal perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Bagaimana mungkin upahnya sudah lu bikin murah melalui PP, apalagi ini peraturan PP 51 tahun 2024, kemudian pajaknya lu naikin tahun depan jadi 12%, ya kan? Lantas kemudian lu tambah lagi dengan tapera 2,5% buat pekerja, 0,5 bagi pengusaha. Di sisi lain, lu tidak berikan stimulus-stimulus yang bagus buat pengusaha-pengusaha tekstil kita. Yang ada malah lu memberikan kebijakan yang sangat tidak kompetitif terhadap produk-produk impor, khususnya dari Cina. Makanya nggak heran tuh pedagang-pedagang Tanah Abang sekarang kesulitan dagangin tekstil-tekstil dari Cina semua. Lu ini mau tumbuhin tekstil di Cina apa Indonesia? Kamu ini Zulkifli Hasan menterinya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Indonesia sih? Goblok banget ente bikin kebijakan. Sialan, kurang ajar lu, ya kan? Jadi memang sontoloyonya bajingan tololnya Jokowi itu di situ, kebijakannya yang tolol, bajingan, merugikan rakyat. Ya kan, katanya pajak-pajak aja dinaikin, BBM naik. Sahabat SJ, ini detik-detik akhir mengenaskannya kekuasaan dari Joko Widodo. Kita tahu 10 tahun ini akan berakhir sebentar lagi, kita tinggal menghitung hari. Dan warisan apa yang akan diberikan oleh Joko Widodo kepada Prabowo Subianto sebagai presiden, tentu sebuah kesialan. Kita pernah bahas tempo hari ya, bagaimana seorang Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden paling sial katanya sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mewariskan begitu banyak persoalan besar di negeri ini. Mulai dari nepotisme yang pertanyaannya apakah ini akan dilanjutkan oleh kroninya Prabowo. Kemudian budaya korupsi yang kita lihat begitu dahsyat di mana-mana terjadi. Bagaimana cara melunasinya? Strategi apa yang akan dilakukannya? Jadi kita akan melihat, kita akan menonton detik-detik akhir mengenaskannya kekuasaan Joko Widodo yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai terulang. Ini bencana demokrasi bagi kita semua. Jadi kita akan bahas tentang akhir mengenaskannya kekuasaan Jokowi. Nepotisme, utang, budaya korupsi akan dilanjutkan oleh Prabowo? Ini pertanyaan sekaligus pengawalan yang akan kita lakukan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto kelak. Ending Jokowi Power, apa yang tersisa? Ini catatan 24 Juli ya. Judul ini menyoroti warisan Presiden Joko Widodo yang kontroversial setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa aspek utama yang akan dikenang oleh masyarakat berkaitan dengan nepotisme, utang negara yang menggunung, dan budaya korupsi yang meluas. Salah satu isu paling menonjol adalah tentu nepotisme. Jokowi telah mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka untuk terjun ke dunia politik. Gibran tidak hanya menjabat sebagai wakil presiden terpilih, tetapi juga menantu Jokowi. Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan. Selain itu, Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur. Entah itu di Jawa Tengah, atau Jakarta, atau Pilwalkot Solo, barangkali kalau ternyata tidak dapat dukungan yang bagus, elektabilitas yang tinggi. Dan langkah-langkah ini menimbulkan tuduhan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya untuk membentuk dinasti politik yang mengingatkan pada era Soeharto. Padahal era Soeharto, kita ingat sekali bagaimana Presiden Soeharto itu jatuh setelah beberapa bulan mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial.
mengangkat sebagai menteri. Ini mengangkat sebagai wakil presiden. Jauh lebih dahsyat, bukan? Tapi kenapa rakyat diam? Padahal konon katanya ada 6.000 profesor, ada 45.000 doktor, ada 250.000 dosen. Kenapa diam lihat bangsa yang carut marut seperti ini? Tentu, kalau saya bicara semua diam, bukan artinya semuanya, ya, tapi mayoritas. Selama kepemimpinannya, utang luar negeri Indonesia meningkat pesat. Pada akhir masa jabatan Jokowi, utang negara mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan utang ini berpotensi membebani pemerintahan mendatang, terutama jika tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dampaknya, APBN di masa pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo bisa menjadi justru semakin buram, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Meskipun Jokowi awalnya dipandang sebagai pemimpin yang bebas dari korupsi, skandal korupsi tetap marak selama masa kepemimpinannya. Salah satu skandal besar adalah kasus Jiwasraya yang melibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Alih-alih menangani skandal ini dengan tegas, Jokowi justru meminta partai koalisi untuk menolak pembentukan pansus di DPR untuk menyelidiki korupsi politik ini. Kemarin nikel berapa? 271 triliun. Ternyata diusut-usut lagi bisa lebih dari itu. Dahsyat. 271 triliun. Mengerikan sekali. Dampak dari pertumbuhan ekonomi, budaya korupsi ini yang tidak terkendali jelas sangat mengganggu. Lingkungan sosial dan iklim investasi tidak lagi sehat, menghalangi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merugikan rakyat. Kita tahu bagaimana investor yang sudah berminat awalnya di IKN, narik mundur tuh nggak jadi. Kenapa? Karena lihat budaya korupsi di sini yang terlalu kuat. Takut investasi mereka terancam. Bahkan ada yang sudah berjalan lini bisnisnya di Indonesia, kantornya di Singapura. Bagaimana kita tidak dipercayanya oleh para investor itu? Maka warisan Jokowi akan dikenang sebagai sebuah kontroversi yang sangat merugikan rakyat. Nepotisme yang ditunjukkan melalui dukungan terhadap anak-anaknya dalam politik, utang negara yang meningkat, budaya korupsi yang merajalela, dan menjadi catatan yang pasti tidak bisa dilupakan. Masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan berikutnya menangani masalah-masalah ini dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi. Maka kritik, tantangan bagi ini harusnya disikapi dengan cara-cara yang elegan, bukan dihantam oleh buzzer. Tapi persoalannya, pemerintahan ke depan akankah bisa memperbaiki ketika yang terjadi adalah Prabowo berkuasa, sanak famili dan kolega mulai kuasai perusahaan negara. Ini Prabowo-nya belum berkuasa, bahkan belum dilantik, tapi kroninya sudah maju duluan. Mungkin ini yang disebut dengan down payment, DP kali ya.